Singkatnya, saya berkaca di situ memperhatikan pantulan diri saya sendiri. Juga pantulan si mbak cantik penghuni rumah yang ternyata sedang berdiri di belakang saya. Ini tuh sebenarnya sederhana, cuman foto anak-anak pramuka pakai flash dan kena mata gitu. Tapi kok matanya bisa jadi anjing, serem banget ini. Ini anjing nih, siapa sih nih? Kebelet pipis. Penampakan organisasi berbahaya. Nih siapapun yang ngirim email nih, diomelin kaseto bego lu. Dia beri kaseto sih. Waduh, ada cerita nih. Judulnya Mbak Cantik Penghuni Rumah. Tapi kalau nggak cantik, gimana? Yuk, kita pelan-pelan yuk. Sambil menunggu Ali. Oh, bisa dia. Bentar katanya. Oke. Mantap. Mari kita lanjut membaca-baca. Hai Bang Andri, hai juga buat Ali atau siapapun yang lagi nemenin Bang Andri sekarang, ada arah. Saya Nia dari Tangsel, mau berbagi cerita horor yang saya alami sendiri. Sebetulnya masih ada lagi, cukup banyak cerita yang ingin saya sampaikan, tapi ya ini dululah kayaknya, oke. Sesuai judulnya, ini tentang mbak-mbak cantik penghuni rumah yang sudah saya tempati dari 2003 sampai sekarang ini. Yang mana saya yakin Bang Andri sudah bisa menebak mbak seperti apa ini. Tentu saja dong. Saya tuh tidak sekali dua kali melakukan ini, ya Nia. Awalnya saya cuma sempat dengar tentang keberadaannya dari cerita beberapa orang yang sudah main ke rumah dan kebetulan bisa lihat. Mereka bilang kalau rumah saya ini memang ada penghuninya. Total ada 2, dan salah satunya ya mbak-mbak cantik ini. Menurut cerita mereka, si mbak ini tinggal di bawah tangga rumah saya, tepat di atas mesin air. Oh, yang bunyi kayak gue suka serem loh kalau misalkan lagi di rumah orang, tiba-tiba orang itu lagi mandi terus itu bunyi tiba-tiba. Jadi di bawah tangga rumah saya yang terletak di dapur. Tangga saya bentuknya melingkar. Ada mesin airnya atau mungkin disebut sanyo oleh beberapa orang. Awalnya memang cuma dengar dan saya belum pernah ditampakkan sosoknya, tapi kemudian saya dikasih lihat bagaimana wujudnya. Ya sama aja dengan mbak-mbak cantik di luar sana sebenarnya. Oke. Tadi dulu cantiknya di mana nih? SCBD, cantik Bali, cantik Bogor, Bandung, kita kan nggak tahu. Waktu itu kalau tidak salah, saya masih kecil, mungkin sekitar usia SD, tepatnya umur berapa saya lupa. Saya habis diberi hadiah berupa topi, sejenis topi pantai, dan saya sedang senang-senangnya. Kemana-mana topi itu selalu saya bawa dan sesekali saya pakai. Ketika itu saya sedang menonton TV di ruang tengah. Ibu saya menjaga di warung depan, adik saya tidur di kamar, dan bapak pergi bekerja. Intinya saya benar-benar sendirian di ruang tengah dan saat itulah terjadi. Saya sedang tidak terlalu fokus dengan acara TV-nya karena masih senang bermain dengan topi baru saya. Saya pakai lagi topi itu dan saya berkaca di jendela kamar orang tua saya. Bisa dibilang saat itu kamar orang tua saya. Yang berada tepat di belakang ruang keluarga, terdapat jendela kecil yang entah apa fungsinya, kenapa bisa ada jendela di sana. Singkatnya, saya berkaca di situ memperhatikan pantulan diri saya sendiri. Juga pantulan si mbak cantik penghuni rumah yang ternyata sedang berdiri di belakang saya. Mbaknya kala itu sedang menundukkan kepala, membiarkan rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya. Entah karena dia berdiri di belakang saya cukup jauh atau memang dia sedang menyesuaikan tingginya dengan saya yang masih kecil, pantulan yang saya lihat itu tinggi si mbak tidak berbeda jauh dari saya. Benar-benar hanya berbeda beberapa sentimeter lebih tinggi dari saya. Sontak saya hanya bisa terdiam tanpa tahu harus melakukan atau mengatakan apa. Setelah diam beberapa saat, saya mencoba membalikkan badan berharap kalau itu adik saya yang baru bangun. Tapi ternyata tidak. Tidak ada siapa-siapa di belakang saya, hanya ada tembok kosong bercat putih. Bermodal tekad, juga polos karena saya benar-benar seperti tidak tahu harus bagaimana saat itu, saya kembali membalikkan badan dan melihat jendela.
Saya yang sudah sempat mengira akan dikejutkan dengan sosok itu, rupanya tidak. Sosok itu menghilang dan di belakang saya sudah benar-benar tidak ada apa-apa lagi, hanya tembok, juga diri saya yang masih memakai topi. Mungkin kalau anak-anak lain akan langsung menjerit dan mencari keberadaan orang tua mereka, tapi anehnya, saya justru duduk kembali di atas karpet dan lanjut menonton TV. Saya tidak ada niatan menghampiri ibu saya di warung sama sekali. Saya hanya diam, duduk menonton TV dan ketika ibu saya masuk ke rumah ingin ambil air minum di dapur, barulah saya cerita. Setelah itu saya langsung diajak ibu untuk menjaga warung saja. Tidak lagi diizinkan sendirian di ruang tengah karena takut saya kenapa-napa. Meski begitu, jujur saja saya tidak merasa terganggu sama sekali. Mbak itu tidak ada niatan mengganggu dan mungkin maksudnya saat itu hanya ingin memunculkan diri. Meyakinkan saya untuk percaya kalau dia sungguhan ada dan mendiami rumah yang sama dengan saya. Sejak kejadian itulah saya jadi percaya kalau mbak tersebut memang ada dan entah ini hanya sugesti atau tidak. Tapi setiap kali saya ke dapur, memasak dan lain sebagainya, saya selalu merasa kalau mbak itu sedang mengawasi saya dari bawah tangga. Sekian dulu cerita dari saya. Kalau cerita saya ini dibacakan, nanti saya ceritakan lagi cerita-cerita yang lain yang mana mayoritas saya alami ketika saya masih kecil. Terima kasih Bang Andri, sukses terus untuk TNM. Terima kasih Nia. Dan terima kasih Mbak di bawah tangga. Untung gue gak punya rumah di bawah tangga. Nanti pun kalau gue punya rumah ada tangganya, di bawahnya ada kamar mandi. Syukur biar dia ngumpet di dalam kamar mandi. Mampus, emang enak deh. Kan dingin, ada air-air. Oh wow. Tahu gak sih ketakutan utama gue? Salah satu alasan kenapa gue membenci nonton TV dari dulu adalah karena gue selalu membenci black screen ketika adegan-adegan tertentu atau ketika TV-nya baru dimatiin. Gue membenci hal itu karena gue bisa ngelihat pantulan gue yang lagi duduk di sana gitu. Yang gue takutin adalah ketika gue lagi nonton tiba-tiba rame. Nah, kan panik ya. Maksudnya tiba-tiba lagi nonton, kan biasanya film horor, bukan film-film action atau gimana, dia kan sempat ada deep gitu kan. Kayak ngeblank, layarnya hitam aja gitu buat ganti scene atau gimana. Coba bayangin gue lagi nonton Rambo ya kan, asik-asik. Tiba-tiba lampunya hitam, terus gue ngeliat, wah ada yang nonton juga rame nih di belakang nih. Emang veteran-veteran biasanya nontonnya Rambo juga sih kan, perang-perang juga. Waktu gue liat tuh kagak ada siapa-siapa, gue ngeliat TV, lo kok rame? Ya udah, kita banting saja TV. Waktu itu gue sempat punya apa ya? Bukan saudara sih, gue benci sama dia sebenarnya. Kayak teman tapi dekat banget gitu loh, udah kayak bro gitu. Namanya Ican apa Isan gitu. Tapi gue manggilnya Ican, seingat gue sih. Apa namanya Ican ya? Pokoknya ada bocah lah. Waktu masih bocah, tipikal yang masih kecil terus main ke PS tapi pakai singlet doang. Gue sempat tuh diomelin sama bapak gue, terus tukang PS-nya ditabok sama bapak gue, terus gue di blacklist dari tempat itu gitu-gitu lah. Gue main sama Ican mulu nih. Pernah suatu waktu, dia kan satu-satunya orang yang punya PS2. PS2 apa PS1 ya? Pokoknya punya PS lah di rumahnya gitu. Terus kami diajakin main. di PS-nya dia. Terus tahu nggak sih kan setelah, oh ya gue inget PS2 karena ada bagian di mana, lo tau nggak sih yang loading screen PS2 kan ada yang kayak bola-bola gitu kan. Terus ada masanya itu harus stop nih atau dia menggok ke kiri, berarti kasetnya kebaca. Nah seringkali PS dia tuh kayak bangsat. Jadi intinya tuh tiba-tiba mati hitam aja gitu. Terus dia bilang kayak, itu ada orang di TV. Siapa? Itu ya kan kita gitu. Terus dia tuh selalu mengulang itu berkali-kali sampai akhirnya dia pindah dan nyokapnya cerita kalau di rumahnya ada sesuatu yang selama ini menemani kami bermain PS. Kalau kata gue mah kalau setan pengen main PS kerental ya aja. Astaga. Thank you Nia ceritanya. Ditunggu loh cerita yang lain, mantap. Hah? Kok ada nomor? Asupan konten horor true story. Dear Bang Andri, perkenalkan nama gue Hendrawan, 39 tahun, domisili Jawa Barat. Gue punya true story happen to myself
Terjadi di Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Juni tahun 2000. Long story to tell bro. Bahkan gue gak ngerti harus ngetik cerita dari mana. Singkat cerita, secara tidak sengaja gue masuk area lain, yaitu Kerajaan Paloh. Wih gokil. Tinggal bersama mereka, yaitu suku Bunian, dan menetap di sana sekitar 8 tahun. Alhasil gue tidak sengaja bisa keluar dari area mereka dan kembali kepada kehidupan nyata di sini. You know what? 8 tahun di sana ternyata tidak berpengaruh pada waktu kita sekarang. How I trap, how I get out, what did I do there, what life did I live, how looks inside. Tenang, ini bukan clickbait. Call me ya. Kok salah apa? Kenapa lu call me? Ya. Suku Bunian apa sih? Cerita orang Bunian di belantara hutan Sumatera. Orang Bunian atau sekadar Bunian adalah mitos sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, Indonesia, serta di Malaysia Barat. Berkenalan dengan Bunian, suku gaib di Sumatera. Kan gaib, gimana mau kenalan? Wih, kaget gua. Tiba-tiba Homo sapiens aja. Suku gaib atau suku tak kasat mata ternyata juga diyakini keberadaannya di Indonesia. Memang banyak masyarakat di Indonesia yang meyakini dengan hal mistis, mulai dari benda, tempat, hingga sebuah suku yang penduduknya tak kasat mata. Salah satunya adalah suku Bunian. Menurut beberapa orang pintar, Albert Einstein, Tony Stark, yang mampu melihat, suku gaib itu bukanlah layaknya orang primitif. Mereka memiliki struktur kompleks layaknya manusia pada umumnya. Bahkan konon mereka pun memiliki kerajaan dan melakukan aktivitas layaknya manusia, seperti berjualan hingga menikah. Oh wow. Coba tulis di kolom komentar di bawah, apakah gue harus menelpon dia? Gue agak aneh gitu melihat seorang cowok email terus ada tulisan call me ya gitu. Tulis di kolom komentar di bawah, apakah gue harus menelpon siapa nih? Hendrawan ini. Hendra. Sampai cerita lu kagak bener, gue tepak jidat lu, Ndra. Nanti dulu ya, kita minta ini dulu nih, minta apa sih namanya, omongan-omongan dari orang dulu nih ya. Santai, relax, aman. Hendra. Cerita horor mungkin terlambat, tapi yang penting usaha. Respect. Yang penting usaha, bagus. Bang, nama gue Adi. Gue orang Kalsel, Kalimantan Selatan. Gue mau bagi cerita pas gue kecil. Jadi gini bang, saat itu umur gue kalau gak salah sekitar 10 tahun. Gue ada kebiasaan nonton TV di kamar gue. Berhubung TV gue cuma satu, gue angkatlah TV ruang tamu gue ke kamar gue. TV-nya ringan jadi bisa gue angkat. Terus saat itu ada acara Naruto pas jam 3 pagi. Gue biasa nonton itu di kamar gue. Jadi saat itu gue kebangun jam sekitar 2:30 pagi. Pas bangun itu rasanya aneh, kayak kaget gitu. Rasanya aneh lah, kayak dibangunin. Terus karena emang sering bangun jam segitu buat nonton Naruto, jadi gue langsung nyalain TV. Pas nyalain TV, gue lihat sekilas ada yang aneh di layar TV gue. Terus gue matiin TV-nya buat meriksa. Gue lihat ada yang aneh dengan pantulan kaca TV tersebut. Kayak ada yang nambah di dinding belakang gue. Pas gue lihat ke belakang, gak ada apa-apa. Cuma ada rak baju yang nempel di dinding. Jadi gue lihat kembali pantulan kaca pantulan kaca tersebut. Terus gue sadar kalau ada orang yang nempel di dinding. Badannya hitam, celana merah, makhluk itu menempel di dinding dengan kepala di bawah, kaki di atas. Gue yang menyadari itu lantas memanggil emak gue yang ada di kamar sebelah. Emak gue lantas datang dan bertanya ada apa. Terus gue bilang, "Ma, ada hantu ma, lihat nah di kaca." Emak gue suruh gue buat ngelihat ke kaca TV, tapi emak gue gak mau. Emak gue suruh buat ngelihat ke kaca TV, tapi emak gue gak mau. Setelah itu gue tidur di kamarnya emak gue. Beberapa hari kemudian, emak gue gak percaya kalau itu ada hantu dan ngatakan kalau itu cuma ngigo. Gue rasa sedikit kesel karena padahal emak gue gak mau ngeliat ke kaca tadi. Beberapa bulan kemudian TV gue dimaling orang. Gue curiga pertama gini, bro, kaca TV hitam. Kita semua tahu itulah. Kalau nggak hitam susah dong. Bagaimana mungkin lu bisa tahu kalau celananya merah? Kan badannya hitam, celana merah, makhluk itu menempel. Mungkin Spider-Man.
Mungkin TV lu hilang, diambil Spider-Man, dibawa ke atas. Lu cek loteng lu bego. Di atap. Lu kalau setiap malam sering dengerin kayak ada suara gerusuk, itu dia lagi ini apa? Lagi benerin furniture. Ya, lagi mau masang TV naruh di tembok. Kenapa beberapa bulan kemudian TV gue dimaling orang? Emang udah ditandain TV lu bego. Mari kita lanjut. Karena semakin malam tentu akan menjadi semakin menarik dong. By the way, video ini bakal jadi beberapa part sekaligus. Jadi nantinya kalau misalkan lu ngelihat tiba-tiba TNM satu hari 3 video, jangan kaget. Gua yang harusnya kaget. Pengalaman horor waktu di tempat kerjaku yang dulu. Ini real ya, bukan mengada-ngada. Siap. Cerita ini mungkin terjadi sekitar tahun 2018 atau 2019, aku lupa. Setiap harinya di tempat kerja aku biasa bercanda dengan teman-teman kerjaku. Ini salah satu contoh candaanku. Setiap malam kalau ada rekan kerja yang ingin naik ke lantai 2, 3, atau 4, sebelum dia naik aku selalu bilang kepada dia begini, titip salam ya buat kuntilanak di atas gitu. Karena emang lantai 2, 3, 4 itu terkesan seram karena pencahayaan yang kurang dan tidak ada orang di sana. Beberapa hari setelah aku memulai candaan itu, dan hari itu terjadi. Seneng nih gue cerita-cerita bocah kagak tahu diri ya, yang nakut-nakutin orang sampai akhirnya ketakutan sendiri, seneng gue. Yang penting jangan terjadi ke gue aja. Jadi awalnya begini, pada saat restoran tutup, kami melakukan pekerjaan kami masing-masing. Ada yang mencuci piring, ada yang buang sampah, ada yang ngepel, ada yang benerin ubin, nggak ada yang gitu yang gua yang ngomong. Dan aku bertugas untuk menghitung stok makanan yang tersisa. Karena saat itu aku kebanyakan bercanda, jadi aku agak lama kerjanya. Ketika yang lain sudah selesai, aku masih menghitung stok sisa makanan. Gak lama kemudian, aku sudah selesai menghitung stok makanan. Tapi setelah itu, aku harus menyimpan stok makanan tadi ke lantai 2. Aku kumpulkan stok makanan tadi ke krat dan kudorong krat tadi ke lift pengangkat barang dan kunaikkan ke lantai 2. Aku naik tangga dan menjemput krat tadi di lift lantai 2. Karena kelarutan malam. Ya dong, kelarutan malam, bukan larutan penyegar. Gue lagi ngasih sugesti positif karena di sini sudah mulai nih rasa-rasanya. Saya merasakan hawa nggak enak di sini. Ketika aku mendorong krat menuju ke gudang, aku merasakan seperti ada yang melihatku dari belakang. Aku tahu ini hal biasa terjadi dan aku selalu mengeceknya untuk memastikan kalau memang semuanya baik-baik saja. Aku pun melihat ke belakang dan ternyata memang tidak ada apa-apa. Kulanjut dorong lagi dan entah kenapa di punggung belakangku terasa merinding. Dan kali ini aku melihat belakang, atas, kiri, kanan untuk memastikan. Dan ternyata memang tidak ada apa-apa. Lanjut dorong lagi dan akhirnya sampai gudang yang berada tepat di sebelah kiriku. Terus aku membuka pintu gudang dan mendorong masuk krat tadi. Dan saat aku membalik badan, aku melihat sesosok anak kecil di depan mata. Seketika aku tidak bisa bergerak beberapa detik dan tidak bisa bersuara. Sosok itu berukuran seperti anak 7-10 tahun, kecil, rambut hitam panjang, pakaian warna putih, tidak punya kaki, namun mukanya tidak terlihat jelas. Dan sosok itu hanya muncul beberapa detik dan kemudian hilang memudar. Aku yang terdiam sesaat sembari jantungku yang semakin berdegup kencang akhirnya bisa menggerakkan badan. Aku cepat-cepat mengunci pintu gudang dan lari terbirit-birit ke lantai 1. Aku menceritakan semuanya ke teman-teman kerjaku yang sudah nyantai di bawah. Tetapi semuanya tidak ada yang percaya. Malah mereka semua menganggap itu sebuah candaan atau menakut-nakuti seperti hal biasa yang aku lakukan. Sampai rumah pun gak berani tidur dan aku akhirnya malah main di warnet sampai pagi. Bagus. Udah selesai gitu aja, malah kalau ceritanya belepotan karena waktu sekolah nilai matematika aku jelek. Salah.
Tapi justru kadang ya, orang yang nakut-nakutin orang lain tuh cenderung bakal di ini loh, kayak ditandain gitu loh. Ya gak sih? Jadi kayak maksudnya gini loh. Lu jangan kesana, nanti ada ini loh. Berani, awas dulu, awas ada ini gitu. Dan biasanya orang-orang kayak gitulah yang mati pertama di film-film horor biasanya ya. Biasanya sih, kita nggak tahu juga. Emang cepu si bangsat ngomong sembarangan. Ya kalau di tongkrongan gua lah gitu. Bro, lu yang udah ngikutin lama podcast gue pasti kenal namanya Windu dong. Dan Windu tuh gampang sekali termakan hoax sesetanan yang gue bikin. Duh, jangan ke atas bego, itu tadi ada yang ngeliatin gue. Sumpah lu, jangan gitu man. Gitu pasti dia gitu. Gue kalau misalkan tiba-tiba ditongolin, gue cabut sih. Atau gue malah, udah Windu aja gitu. Bang, jangan nyetanin gue bang, gue mah takutan. Tapi ada yang lebih takut lagi loh, ini Windu gitu. Cerita serem pas pembuatan proyek ayam. First of all, apa itu proyek ayam? Sebelumnya gue minta maaf dengan bahasa Indonesia gue yang jelek karena gue orang Sunda asli. Orang Sunda asli, bapaknya Sunda, emaknya asli. Itu jokes siapa ya? Lupa gue. Itu lucu banget itu di komedi tanpa ketemunya Raditya Dika. Gue ada cerita. Dulu pas itu ada orang yang mau ngebangun proyek ayam gitu. Tapi itu di hutan dekat gua yang ceritanya udah banyak tersebar di situ. Entah si orang yang mau bangun proyek itu nggak tahu atau gimana. Jadi dia pengen ngebikin kayak tempat produksi tempat buat ayam nelor atau gimana gitu. Ya pabrikan gitu, tapi bukan pabrik. Pas pembersihan hutan dimulai, banyak sekali alat-alat berat seperti mobil beko atau truk lainnya. Pas si beko mulai galian pertamanya, itu si beko malah mencangkul ular sanca yang segede gulungan kasur. Anjing. Dan si pengendara beko itu panik mau dilemparin ularnya. Dan ada uak saya bilang jangan disakitin, turunin pelan-pelan, kata uak saya. Dan ular itu jalan sendiri dengan lamanya menuju goa yang dekat dengan proyek itu. Kata uak saya jangan nyakitin hewan apapun di sini. Dan si pengendara beko itu nggak mau ngelanjutin galiannya. Akhirnya si orang yang mau bikin proyeknya itu nyewa kuli rame-rame buat bersihin hutan itu. Dan pas di tengah panasnya matahari, anehnya hutan di sebelah gua tersebut sangat gelap, padahal cuma ada bambu awi doang. Om saya sadar kalau ada sesuatu yang lagi ngawasin. Dan benar saja, om saya melihat sesuatu di tempat gelap tersebut, seperti mata harimau. Matanya bercahaya padahal siang hari. Dan semua kuli itu sebenarnya sadar juga, cuma mereka tidak bisa membuka mulut untuk menceritakannya. Akhirnya om saya memberanikan diri bicara ke uak saya. Uak lihat gak yang di sana? Dan uak saya bilang, udah lu kerja aja jangan ngomong apa-apa. Uak saya bekerja sambil membacakan ayat-ayat yang entah apa itu. Sore pun tiba. Dikarenakan ada barang-barang berharga proyek di sana, jadi tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya dibuatlah ronda. Om saya, uak saya, dan saya. Apa sih? Oh. Om saya, uak saya, dan saya. Masa sayanya 2 kali aja. Setelah malam, tiba-tiba jam 9 atau jam 10 malaman, ayam di proyek itu berisik seperti ada yang menyembelihnya. Dan uak saya menegaskan, kalian jangan takut karena setan ataupun jin suka dengan orang yang merasa takut akan hal tersebut. Om dan uak saya emang bisa dibilang orang zaman dulu yang mainnya sama sepuh. Sementara saya cuma anak 19 tahun yang baru lulus sekolah. Setelah malam tiba, kita makan timbel karena rumah kita jauh. Dan seremnya, sesosok kunti, pocong, tuyul, dan genderuwo melat kita yang sedang makan. Dan kata uak saya, udah makan aja. Kita nggak bisa buat apa-apa di sini. Percuma lu baca-baca doa juga. Tuh setan bisa juga baca doa, anjing. Dan saya pun lanjut meski saya merinding lihat hantu pada berterbangan dan tuyul pada berlarian, anjing. Pocong gimana pocong? Berloncatan dong. Sekarang gue berani bercandain. Dali.
Jadi Fair. jadi ceritanya dia ini apa? Dia pengen bikin usaha ayam gitu. Tapi di samping goa dalam hutan gitu, jadi hutannya mesti dibersihin dulu. Terus waktu mau dibersihin, tiba-tiba tahu tepeko nggak sih? Peko yang buat itu gali-gali tanah. Iya. Waktu digali tiba-tiba nemu ular sanca. Terus ada kayak satu apa mbah-mbah gitu. Terus dia bilang kayak jangan dibunuh, lepasin aja. Terus ularnya pelan-pelan masuk ke goa. Siluman itu kancanya. Si Lukman. Bisa bercanda lu. Jokes kapan itu si Lukman? Bisa bercanda lu. Terus ya gitu intinya. Mungkin karena perkara itu jadi harus dijagain. Terus kan dia punya alat-alat berat, nggak boleh ditinggal dong. Ayam-ayam juga nggak boleh ditinggal. Akhirnya mereka ronda di situ. Terus waktu lagi makan bareng, banyak setan pada berseliweran di sana. Kata gua, salah berarti lu posisinya lu lagi nggaguin setan lagi party. Anjay. Mungkin dia lagi Sweet 17, Sweet 1700. 1700 1700 tahun dia udah di situ, kita nggak tahu juga. Perkenalkan, nama saya, sebut S saja. Saya sudah 7 tahun bekerja sebagai supir operasional di ngedit gue. Terkadang mendapat shift malam di mana tugas supir operasional malam yaitu mengantar pulang, dilanjut menjemput entah presenter, MUA, makeup artist, produser ataupun karyawan atau staf dari divisi lain. Justru di bagian shift malam lah saya dan juga teman-teman yang lain banyak mendapatkan kejadian-kejadian pengalaman yang lumayan menyeramkan. Kejadian pertama, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2014. Waktu itu saya mendapat tugas menjemput seorang staf editing di daerah Manggarai. Biasanya orang yang saya jemput akan keluar setelah subuh. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Karena pada saat itu tugas antaran pulang di daerah Tebet, langsung saya menuju lokasi jemputan. Jadi kan Tebet sama Manggarai nggak jauh-jauh amat nih. Dan berusaha memejamkan mata barang sejenak. Ketika baru terkantuk, saya mendengar langkah-langkah kaki seperti orang berjalan dengan menyeret alas kaki. Saya bangun untuk melihat keadaan sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Lalu saya mulai memejamkan mata lagi. Kali ini kaca mobil saya seperti ditimpuk kerikil. Gangguan yang ketiga, mobil saya seperti digoyang-goyang dan tidak ada siapa-siapa. Padahal area saya parkir adalah perumahan padat penduduk. Setelah user saya naik, saya tanya, katanya memang tempat saya parkir tadi lumayan angker. Jadi kayak dia parkir di tempat itu, yang mana harusnya ada setan parkir di situ. Nggak terima dong. Woi bang, senang bang. Bang, ini lapak gua nih, nggak usah ngambil lapak gua, bisa nggak lu gitu. Bang, akhirnya bang. digoyang-goyangin, mau dimajuin nggak bisa kan, jadi digoyang-goyangin aja gitu. Direm tangan. Kejadian kedua, peristiwa ini terjadi di daerah sekitaran Sentul. Dan pada saat kejadian, saya masih bersama user yang saya antar pulang. Ketika melewati jalan rusak, setelah 2 km pintu tol, kami berdua melihat seorang anak kecil sedang jongkok, seperti sedang mengorek-ngorek tanah. Dan kami baru tersadar dan bertanya satu sama lain, ngapain juga anak kecil main sendirian di pinggir jalan jam 1 malam? Belakangan saya ketahui tempat saya melihat anak kecil itu adalah kuburan keramat dari seorang tokoh yang lumayan terkenal. Waduh, serem amat. Kalau misalkan lagi di... Kita gak pernah ya naik mobil malam-malam ya sama anak-anak ya? Oh, motor doang tuh waktu itu. Kalau misalkan naik motor deh, tiba-tiba di pinggir jalan ada bocah gali-gali tanah. Mending lanjut. Lanjut skip, itu udah pasti nggak jelas aja. Kalau ditengok faceless, kalau nggak mukanya berantakan. Iya, kan dia biasanya nunduk gitu kan. Iya. Pas kita, dek ngapain? Pas dilihat tuh, Faceless aja. mukanya adalah kepala belakangnya. Gimana nih? Nggak ada mukanya, maksudnya nggak ada bagian depan, belakang semua. Kejadian ketiga, peristiwa ini bisa dibilang adalah yang paling seram di antara yang saya alami selama masuk shift malam. Waktu itu saya mendapat tugas mengantar pulang seorang shift editor ke daerah Parung, di sebuah perumahan yang rumahnya besar-besar tapi banyak yang kosong.
Sebelumnya memang sudah sering beberapa supir mengalami kejadian tidak mengenakan kalau mengantar orang ini pulang. Mobil saya sudah memasuki area komplek perumahan. Biasanya kalau ke tempat yang pertama saya datangi, saya akan mengingat-ingat kemana saya nanti harus keluar komplek. Apalagi di tempat ini banyak area yang gelap dan tidak ada petunjuk jalan keluar. User saya sudah turun dan saya langsung memutar arah. Pada saat lampu mobil saya menyorot ke arah sebuah taman, tidak sengaja mata saya melihat ayunan yang bergerak dan ada sesosok agak samar di atasnya sedang mengayun-ngayun. Saya lumayan panik dan menginjak gas. Dan saya seperti diputar-putar hanya di daerah situ saja. Tidak bisa menemukan arah keluar komplek. Setelah 3 kali ketemu bundaran yang sama, akhirnya saya bisa menemukan arahnya. Tapi disitulah bagian terseram. Di sebuah lapangan kosong, saya seperti melihat ratusan Mbak Kun sedang dadah-dadah ke saya sambil tertawa cekikikan ramai. Untung saya tidak pingsan dan berhasil keluar area perumahan. Anjing. Apa? Dia didadain nama siapa? Sama kuntilanak. Oh, Mbak Kun, anjir, Mbak Kun. Dia udah disasarin, udah mah disasarin ya kan. Setan nyasar ada gak sih setan nyasar? Setan yang ngebikin kita nyasar gitu. Apa sih Setan nyasar, setan? setan yang nyasar. Iya, setan nyasar ada. Ya kalau misalkan dia tiba-tiba didadahin sama banyak Mbak Kun. Oh, mungkin lagi pelantikan ini kayak kuntilanak baru. Pelantikan Queen of Kunti. Iya mungkin gitu ada Miss Kunti Universe atau Miss Kunti Indonesia, kita nggak tahu. Mungkin lagi ada pertemuan rahasia yang tidak seharusnya dilihat manusia gitu. Tapi karena akhirnya mereka butuh hiburan, karena kan nunggu lama kan biasanya. Nunggu kan capek gitu. Mungkin presenternya lagi ngerobek-robek. Ya deh, nggak jadi. Yuk lanjut. Kejadian keempat mirip dengan kejadian ketiga, tapi saya hanya diperdengarkan suara cekikikan. Padahal saat itu saya ingat masih Ramadan. Kejadian ini di perumahan daerah Cinere. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian, termasuk kejadian-kejadian yang dialami teman-teman saya yang lain. Dan cerita-cerita yang ada di area kantor. Mungkin lain waktu saya akan mengirim email lagi. Terima kasih Mas S. Kan namanya S kan. Feel kadang tuh kalau di tempat-tempat gelap tuh feelnya berasa gitu. Gue kan kalau balik dari rumah Ara ya, biasanya kan gue pasti bakal sebelah kiri gue pakai headset. Dan biasanya lagunya berhenti gitu kan, mungkin error atau gimana. Dan kadang tuh ya gue mesti beberapa kali ngelihat HP lagi, terus ngeplay, terus taruh kantong lagi gitu. Dan itu biasanya berhenti di tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Kayaknya emang sengaja gitu, kayak setannya, ini matiin lagunya sekarang bego. Nah, dia berhenti di sini, goblok gitu, terus merinding gitu, terus cabut gitu. Pernah ada ya, Pak De Jumirin. Jadi gue punya Pak De, nyokap ini punya abang, namanya Pak De Jumirin. Pak De Jumirin ini adalah orang paling goks dalam hidup gue. Dia ngelihat setan, katanya ditarik setannya lu, anjing. Jadi dia bilang kayak dia lagi ada di perjalanan mau ke sawah atau kemana gitu. Terus malam-malam tiba-tiba ada kuntilanak terbang ke arahnya dia, bener-bener yang gitu. Terus sama padi gue katanya ditarik gitu, terus langsung dilepas. Itu gue anjing, gokil juga nih orang. Ditarik. Dia ceritanya gitu. Enggak, jadi kayak kain bajunya gitu. Jadi kan namanya terbang. Dia ceritanya kayak gini. Pokoknya dia cerita keluarga lagi pada ngumpul. Entah kenapa tiba-tiba omongannya berubah ke setan-setanan. Pak De Jumirin cerita, aku dinopo kui ya, obrolan orang tua gitu lah. Intinya dia bilang, pernah waktu itu lagi jalan naik motor, ada sesuatu yang ketinggalan, tiba-tiba diterbangin, ditongolin kuntilanak. Wah, aku kesel yo, tak tarik ae. Terus tak losin ngono, terus tak. Gue bayangin kalau misalkan itu kejadian beneran dan kuntilanak beneran ditarik. Kuntilanak yang ditarik, lu tau gak sih tipikal orang yang ditarik, apa nih? Goblok, jangan ganggu dong gitu. Terus dia jalan lagi, terbang lagi. Kuntilanak kalau misalkan terbang bisa setinggi apa ya, gue penasaran. Soalnya gue gak pernah ngedengar kejadian ada orang lagi naik pesawat tiba-tiba ngeliat kuntilanak. Enggak, anjir, kupingnya terjalan ketinggian. Aduh, ya Allah. Gila, banyak banget.
Gue nggak tahu semenjak itu gue tuh- ngupload. itu tuh ada Lu apa lihat nih? nih, April Ya, 15 MP April file-nya 15. Iya, jadi gue ngajak lu ke sini supaya ngeliat yang video-video. Ah, Jadi gue lagi rekam rumah gue, dan saat gue rekam tuh gak ada hantunya, dan pas gue lihat hasilnya kok ada. seru nih. Baru namanya. Apaan sih anjing, emang nakut-nakutin doang sih bangsat mah. Kaget gua. Astaga ya Allah Tuhan. Ayo bikin kayak gitu man. Serem anjing ah bangsat. Tapi ya gua rasa itu dulu ya. Lu tau gak sih, ini kan nantinya bakal kebagi jadi beberapa part. Ini tuh gua udah 2 jam 20 menit bos. Waktunya sahur ini udah jam 3.12. Mak gue nungguin gue buat sahur. Tapi itu aja dulu buat cerita-cerita horornya. Di episode selanjutnya gue rasa gue bakal lebih ngebanyakin tentang cerita-ceritanya aja, karena yang foto sama video kadang tidak jelas. Yang paling jelas tuh video yang waktu itu ya, Li, yang kita tonton bareng-bareng. Itu yang paling respect, mantap. Itu udah paling menyenangkan itu untuk dilihat. Saking kagetnya sampai jadi ikan. Semenjak ngelihat video itu gue mulai menyembah akuarium. Tapi itu aja dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tolong setelah ngedengerin podcast ini, lihat yang ada di bawah kasur, di atas lemari, di kamar mandi. Karena biasanya setan di kamar mandi gak sih? Tergantung moodnya gimana. Oh iya, kalau dia lagi mood di kamar mandi, dia di kamar mandi. Karena biasanya ada setan-setan yang di kamar mandi dia main HP, jadi bokernya lama banget. Kan anjing tuh, emang setan-setan anjing. Ali tuh anjing, boker lama-lama. Windu tuh anjing. Di rumah gua man, yang waktu itu kayak waktu lagi pada nginep, Windu boker. Gua sampai nahan-nahan, sampai melilit setengah jam dia boker anjing. Emang setan Windu, setan. Tapi kalau teriakin. udah anjing, mak gua sampai gedor-gedor, sampai mak gua yang gedor-gedor. Setan. Enggak deh. Love you Windu. Kami cinta Windu kalau dia masih hidup. Itu aja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa esok hari. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gua ngomong. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Jangan lupa dukung Barca, tapi don't forget. Itu aja. Nama gua Andri, sekian dan aduh. Lo mau tahu yang horor beneran nggak? Yang horor beneran adalah ketika lu tiba-tiba akhir bulan duit salim doang terus cabut. Itu adalah horor, sehoror-horornya horor. Cicilan belum dibayar, listrik belum dibayar, internet apalagi, makan kurang, pakai Indomie sama nasi. Kalau bisa nasinya 1 magic jar. Itu horor tuh. Horor banget, horor. Intinya kalau lu nggak pengen ketemu yang horor-horor, jadi kaya. Meskipun orang kaya sekarang lebih banyak disetanin sih karena rumahnya kegedean. Ntar gue kalau punya rumah kagak pengen gede-gede lah. Ya 1 hektar cukup. Bye bye, thank you.